Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar tajwid Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita iaitunya melanjutkan daripada video sebelumnya, iaitunya tentang cara mudah, cara cepat memahami mat. Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah belajar tentang bagaimana cara cepat memahami mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, mat lain, dan mat iwad. Linknya di atas. Jadi sekarang fokus kita adalah mat yang keenam, iaitunya mat silah qasirah. Jadi bagaimana cara cepat memahami mat silah qasirah ini? Terlebih dahulu kita akan lihat pengertiannya. Mat itu panjang, silah itu bersambung, qasirah itu pendek. Jadi pengertiannya adalah ada hadhamir yang berada di antara dua huruf berharokat atau berbaris dan sesudahnya tidak ada hamzah dan panjangnya dua harkat. Jadi untuk mudah fahamnya seperti ini. Ada hadhamir, apakah baris dia waw kecil atau ya kecil, bertemu dengan selain hamzah. Ini untuk mudah fahamnya. Ada hadhamir berbaris waw kecil atau ya kecil, bertemu dengan selain hamzah. Itu untuk mudah fahamnya. Kita lihat contohnya. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini. Ini hadhamir berbaris ya kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Di sini huruf wa. Jadi ini mat silah qasirah. Ada hadhamir berbaris ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Panjangnya dua harkat. Mim mithlihi wad'u. Mithlihi wad'u. Oke. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Ini hadhamir berbaris waw kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini juga adalah mat silah qasirah. Oke, ada hadhamir berbaris waw kecil bertemu dengan selain hamzah. Jadi untuk mat silah qasirah itu poinnya adalah hadhamir. Apakah dia berbaris ya kecil atau waw kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Kalau kita baca ini, innahu huwat tawwabur rahim. Itu untuk mat silah qasirah. Selanjutnya mat silah tawilah. Kita lihat pengertiannya. Mat itu panjang, silah itu bersambung, tawilah itu panjang. Bagaimana pengertiannya? Iaitunya hadhamir yang berada di antara dua huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Oke, kalau tadi mat silah qasirah tidak bertemu hamzah, tapi kalau mat silah tawilah bertemu dengan hamzah. Panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Simbolnya seperti ini. Ada hadhamir berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Ini. Jadi melalui simbol ini kita bisa cepat memahami mat ini. Untuk mat silah tawilah ini ada hadhamir berbaris waw kecil dan ya kecil bertemu dengan hamzah. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini. Ada hadhamir berbaris ya kecil dan setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini mat silah tawilah. Jadi panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Kita baca. Ma amarallahu bihi ayyusal. Ini mat silah tawilah.
ada ha dhamir berbaris yang kecil bertemu dengan hamzah. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 112 ini. Ada ha dhamir, ada baris waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini mat silah tawilah. Ini pun ada ha dhamir berbaris waw kecil tapi setelahnya bukan hamzah. Ini mat silah qasirah tadi. Okey, kalau ini mat silah tawilah, ada ha dhamir bertemu dengan hamzah. Kita baca falahu ajruhu inda rabbih. Itu untuk mat silah tawilah. Selanjutnya mat badal. Mat itu panjang, badal itu mengganti atau pengganti. Pengertiannya adalah apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Apa maksudnya? Kita lihat dulu panjangnya 2 harakat. Jadi apa maksud daripada pengertian ini? Iaitunya ada hamzah. Okey, apakah hamzah yang seperti ini bertemu dengan huruf mat, alif atau waw atau ya? Atau hamzah yang bentuknya seperti ini, ada hamzah di bawahnya alif, ada hamzah beriringan dengan alif, ada hamzah di bawahnya ada alif. Jadi kalau ada hamzah yang seperti ini bertemu dengan panjang alif, waw atau ya, itu mat badal. Contohnya seperti ini. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Ini hamzahnya. Ini hamzah dan setelahnya ada alif. Okey, ini mat badal. Ada hamzah bertemu dengan alif. Poinnya pastikan ada hamzah. Kita baca amanna billah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Di sini juga ada hamzah dan setelahnya ada waw. Ini pun mat badal. Ada hamzah bertemu dengan waw mati. Ini mat badal. Walladzina utul ilma darajat. Okey, ada hamzah bertemu dengan waw. Contoh yang ketiga ini dalam surah Quraisy ayat 1. Ini hamzahnya bertemu dengan ya. Ini pun mat badal. Okey, ada hamzah bertemu dengan ya mati. Kita baca li'ilafi Quraisy. Okey, itu untuk mat badal. Jadi poin mat badal ini ada hamzah. Apakah hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw, dan hamzah bertemu ya. Okey, kita lanjutkan dengan mat tamkin. Mat itu panjang, tamkin itu penetapan atau memperkuat atau meneguhkan. Jadi mat tamkin ini ada 3 keadaan, ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu apabila 2 buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah, di mana ya pertama berbaris kasrah dan bertasydid, dan ya yang kedua berbaris sukun atau mati. Ini keadaan yang sering kita temukan dan panjangnya 2 harakat. Jadi simbolnya seperti ini. Okey. Tadi keadaan yang pertama ada 2 ya. Okey, ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah dan bertemu dengan ya yang berbaris mati. Jadi kita dari simbol ini kita mudah memahaminya. Ada 2 ya. Ya pertama berbaris bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini. Ini ya. Ini ya, ini ya. Jadi di sini ya pertama berbaris bawah dan ada tasydidnya bertemu dengan ya mati. Ini pun mat tamkin. An-nabiyina bi ghairil haqq. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa 86 ini. Di sini ada 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid. Ya yang kedua mati. Ini mat tamkin. Kita baca wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Okey, jadi mat tamkin yang pertama ini
ada dua ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Ini keadaan yang selalu kita temukan. Dan sekarang kita lihat mat tamkin keadaan yang kedua. Ini ada huruf waw sukun atau mati, sebelumnya berbaris dhammah atau di depan. Setelahnya ada waw berharakat atau berbaris. Atau ya sukun sebelumnya kasrah atau di bawah, setelahnya ada ya berharakat atau berbaris. Untuk mudah fahamnya kita lihat simbolnya. Seperti ini. Ada dua waw atau dua ya. Yang mana dua waw itu, waw pertama mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Itu mudah fahamnya. Atau ada dua ya. Ya pertama itu mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Jadi di sini ada dua waw. Waw yang pertama itu berbaris mati, sebelumnya ada baris depan bertemu dengan waw yang berbaris atau berharokat. Jadi ini mat tamkin. Kita baca walladzina amanu wa ma yakhda'un. Ada dua waw. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nas ayat 5. Ini. Di sini ada ya mati bertemu dengan ya. Yang mana ya pertama itu mati, sebelumnya berbaris di bawah dan bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ini mat tamkin ya. Ada dua ya. Jadi kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini mat tamkin. Kita lihat keadaan yang ketiga. Ini apabila waw sukun atau mati, sebelumnya waw berharakat dhammah atau di depan. Atau ya sukun sebelumnya ada ya berharakat kasrah atau di bawah. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Ada dua waw. Waw yang pertama itu berbaris depan. Waw yang kedua berbaris mati. Dan yang kedua ada dua ya. Ya yang pertama itu berbaris bawah, ya yang kedua berbaris mati. Ini mat tamkin keadaan yang ketiga. Kita lihat contohnya dalam surah Ali Imran ayat 78 ini. Ada dua waw. Waw pertama baris depan, waw kedua baris mati. Ini mat tamkin. Yalwuna. Yalwuna. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 56 ini. Ada dua ya. Yang pertama berbaris di bawah, ya yang kedua berbaris mati. Ini pun mat tamkin. Kita baca yuhyi. Yuhyi. Oke, itu mat tamkin. Terakhir mat farq atau mat farku atau mat farki. Mat itu panjang, fak itu membedakan atau memisahkan. Apa maksud membedakannya? Yaitunya membedakan hamzah istifham, kalimah dalam bentuk pertanyaan dengan kabar. Jadi di sini mat fak ini ada kita bedakan antara hamzah istifham dengan kabar atau khobar ya. Jadi panjangnya 6 harakat, simbolnya seperti ini. Ada mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini poin untuk mak farq. Ada mak badal bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid. Jadi untuk pengetahuan kita, mak badal tadi adalah hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw mati, hamzah bertemu ya mati. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Ini mak badal. Dalam ini ada mak badal, ada hamzah bertemu alif. Jadi di sini ada mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mak farku. Jadi bacanya kita panjangkan ini 6 harakat, baru kita sambut dengan syaddah atau tasydid. Kita baca Kul adzakarain.
Qul adzakarain. Selanjutnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Ini pun mak badal. Hamzah bertemu alif di dalamnya bertemu dengan huruf yang bersyaddah atau tasydid. Jadi kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu. Oke. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Ini ada mak badal. Hamzah bertemu alif di dalamnya bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi kesimpulannya adalah mak silah qasirah itu ada ha dhamir berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Itu untuk mak silah qasirah. Sedangkan mak silah tawilah itu sama ha dhamir juga ada baris waw kecil ya kecil tapi bertemu dengan hamzah. Di situ letak perbedaannya ya. Kalau qasirah tadi bertemu selain hamzah, kalau tawilah bertemu dengan hamzah. Sedangkan mak badal itu ada hamzah. Apakah hamzah seperti ini atau hamzah seperti ini bertemu dengan alif atau waw atau ya. Sedangkan mak tamkin ini bentuk pertama ada dua ya. Ya pertama ada berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Bentuk yang kedua ada dua waw. Waw pertama baris mati sebelumnya ada huruf berbaris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ada dua ya. Ya pertama itu berbaris mati sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Bentuk yang ketiga ini ada dua waw. Waw pertama berbaris depan bertemu dengan waw yang berbaris mati. Atau ada dua ya. Ya pertama ada yang berbaris bawah dan bertemu dengan ya yang berbaris mati. Dan matfak itu poinnya adalah mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Jadi begitulah cara cepat memahami mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat badal, mat tamkin dan matfak ini. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.